Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah beribadah tapi hatimu tetap gelisah? Sudah berdoa begitu lama tapi seakan tak ada jawaban? Mungkin bukan karena Tuhan jauh, tapi karena hatimu belum benar-benar ikhlas. Ikhlas bukan sekadar pasrah, bukan pula menyerah. Ia adalah rahasia terdalam antara hamba dan Tuhannya. Tempat di mana segala topeng runtuh dan yang tersisa hanyalah cinta yang murni. Dan mungkin perjalanan hidupmu selama ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk menemukan siapa yang sebenarnya sedang beribadah di dalam dirimu. Inilah jalan menuju tauhid yang sejati, jalan kembali menuju Dia yang tidak pernah pergi. Bab 1. Rahasia tersembunyi di balik ikhlas. Ikhlas adalah rahasia yang paling halus dalam perjalanan ruhani seorang hamba. Ia bukan sekadar kata yang indah untuk diucapkan, melainkan getaran batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melebur dalam kesadaran ilahi. Banyak orang berbicara tentang ikhlas, menasihati tentang ikhlas, bahkan berdoa agar menjadi ikhlas. Namun hanya sedikit yang benar-benar menyentuh maknanya. Sebab ikhlas bukanlah hasil dari usaha pikiran, melainkan buah dari hati yang telah dibersihkan dari segala keinginan selain Allah. Ia tidak tumbuh di tanah ambisi, tapi di taman ketundukan yang sunyi, tempat seorang hamba berhenti menuntut apapun selain ridhanya. Dalam diam yang panjang, ketika seseorang mulai jujur kepada dirinya sendiri, ia akan menemukan bahwa selama ini banyak amal yang tampak suci, ternyata masih mengandung bayangan diri. Ingin dilihat, ingin dikenal, ingin dihargai. Di sanalah ia mulai memahami bahwa ikhlas sejati baru lahir ketika tidak ada lagi aku yang tersisa di balik setiap perbuatan. Ikhlas adalah keadaan di mana hati berhenti menimbang antara untung dan rugi, pahala dan dosa, pujian dan celaan. Ia hanya berbuat karena cintanya kepada Sang Pencipta telah menelan seluruh alasan lain. Dalam pandangan manusia, amal ikhlas tampak sederhana, tanpa hiasan, tanpa gemerlap. Namun di mata Allah, amal itulah yang memiliki berat tak terukur. Karena di dalamnya tidak ada lagi kebisingan ego, hanya keheningan cinta. Orang yang ikhlas tidak memperhatikan berapa banyak ia memberi, karena baginya memberi bukanlah kehilangan, melainkan kembalinya sesuatu kepada pemilik sejati. Ia tidak menyebut dirinya dermawan, karena tahu tidak ada yang ia miliki. Ia tidak merasa rendah hati, karena bahkan kerendahan hati pun bisa menjadi kebanggaan terselubung. Ia hanya menjadi saksi diam atas kehendak Tuhan yang bekerja melalui dirinya, seperti air yang mengalir tanpa pernah menuntut kemana ia harus pergi. Ikhlas juga bukan berarti tidak merasakan kesedihan, tidak mengalami luka, atau tidak menginginkan apapun. Ia tetap manusia, tetap berdenyut dengan rasa. Namun di balik setiap rasa itu, hatinya berlabuh pada kesadaran bahwa semua terjadi dalam kehendak yang sempurna. Ia menangis, tapi tangisnya pun mengandung syukur. Ia kecewa, tapi kecewanya pun menjadi jalan untuk lebih pasrah. Ikhlas bukan tentang menekan perasaan, melainkan tentang menempatkan setiap perasaan di hadapan Tuhan dengan hati yang tenang. Ia memahami bahwa setiap pengalaman hidup, baik maupun buruk, hanyalah bentuk kasih Allah yang datang dalam rupa yang berbeda. Maka ia tidak lagi memilih-milih peristiwa, sebab yang dilihatnya hanyalah wajah Allah di setiap keadaan. Di jalan ini, seseorang akan menyadari bahwa ikhlas tidak bisa dipaksakan, karena ia bukan hasil perjuangan, melainkan anugerah. Ia turun dari langit kesadaran ketika hati telah berhenti mengklaim peran apapun. Orang yang benar-benar ikhlas tidak lagi berkata, "Aku telah berbuat," karena baginya tak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku telah sabar," karena sabar pun bukan miliknya, melainkan napas yang dihembuskan Tuhan ke dalam dirinya. Ia tidak menilai dirinya suci atau kotor, karena ia tahu keduanya hanyalah cermin tempat Allah menampakkan keindahan dan kebesarannya. Maka hidupnya menjadi ringan, langkahnya lembut, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Inilah hakikat ikhlas, diamnya hati dalam kehadiran Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Ia adalah keadaan batin di mana hamba dan Tuhannya tak lagi terpisah oleh dinding keakuan. Seperti cahaya yang kembali ke matahari, seperti ombak yang melebur ke samudra. Di titik itu, seluruh amal, ibadah, dan sujud
menjadi satu napas. Napas kesadaran bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah semata. Maka jika engkau ingin mengenal ikhlas, jangan mencarinya di luar dirimu. Carilah di dalam keheningan hatimu sendiri, di tempat di mana tidak ada lagi nama, tidak ada lagi aku, hanya ada Dia yang selalu hadir, bahkan ketika kau lupa menyebutnya. Bab 2, Ikhlas dan Bayang-bayang Ego. Ada satu musuh halus yang selalu bersembunyi di balik setiap amal, setiap niat, bahkan setiap doa. Ia tidak tampak dalam bentuk yang kasar, tidak berteriak keras seperti dosa, namun berbisik lembut di telinga hati. Itulah ego. Ia bisa meniru wajah kebaikan, menyamar dalam bentuk keikhlasan, bahkan berpakaian dengan jubah kesalehan. Ia bisa membuat seseorang beramal dengan tekun, berzikir tanpa henti, bersedekah tanpa henti, namun diam-diam menanamkan benih kebanggaan dalam dada. Ego berkata, "Lihatlah engkau telah ikhlas." Dan di saat itu juga, keikhlasan itu lenyap, karena yang berbicara bukan lagi kesadaran ruhani, melainkan diri yang ingin diakui. Begitulah halusnya permainan batin. Seseorang bisa terlihat tenang di luar, namun di dalam hatinya masih ingin dipuji atas ketenangan itu. Ia bisa tampak zuhud, namun diam-diam menikmati pandangan kagum dari orang lain. Inilah bayang-bayang ego yang tak bisa dipukul dengan tangan, tak bisa dihindari dengan langkah, hanya bisa dilewati dengan kesadaran yang dalam. Ikhlas tidak akan lahir selama seseorang masih merasa memiliki amalnya. Selama masih ada perasaan akulah yang berbuat, selama itu pula bayangan ego masih memegang kendali. Padahal segala amal adalah milik Allah. Darinya daya datang, kepadanya daya kembali. Manusia hanyalah cermin tempat kehendak ilahi memantulkan dirinya. Namun ego tidak mau menerima itu. Ia ingin menjadi pemeran utama dalam setiap kebaikan. Ia ingin disebut dermawan, ingin dikenal sebagai orang yang sabar, ingin diingat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Padahal sejatinya, semua itu hanyalah bayangan yang sementara, dan bayangan tak punya cahaya sendiri. Ketika seseorang memahami ini dengan sepenuh jiwa, ia mulai melepaskan genggamannya atas amal, seperti daun yang jatuh dengan rela ke tanah, karena tahu musim telah tiba. Maka jalan menuju ikhlas sejati bukanlah dengan menambah banyak amal, tetapi dengan menyingkap setiap lapisan ego yang menempel di dalamnya. Kadang seseorang harus melewati kehancuran demi mengenal keheningan, harus melewati rasa hina agar terbebas dari rasa bangga. Ketika Tuhan menundukkanmu, jangan buru-buru mengeluh, sebab bisa jadi ia sedang mematahkan cengkeraman ego yang membuatmu jauh darinya. Kadang Allah menghancurkan reputasi seseorang agar ia berhenti menyembah pandangan manusia. Kadang ia mengambil amal yang dibanggakan agar seseorang belajar bahwa tanpa Allah ia bukan siapa-siapa. Di sanalah ikhlas tumbuh, di tanah kehancuran ego, di ruang batin yang kosong dari nama dan gelar. Dan ketika seseorang telah berhasil menembus kabut ego itu, sesuatu yang indah akan lahir, keheningan batin yang damai. Ia tidak lagi berdebat dengan dunia, tidak lagi merasa perlu membuktikan kebaikannya. Ia berjalan di tengah manusia seperti angin yang lewat, tak terlihat, namun memberi kesejukan bagi siapapun yang disentuhnya. Ia memberi tanpa rasa memberi, ia berbuat tanpa merasa berbuat. Ia tidak memuji dirinya, juga tidak membenci dirinya, karena ia tahu keduanya adalah dua sisi dari satu ilusi yang sama, keakuan. Dalam dirinya hanya ada rasa tunduk, rasa kecil, dan kesadaran lembut bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Inilah rahasia halus dari ikhlas yang sejati. Ia baru lahir ketika aku telah mati dalam kesadaran. Dan kematian ini bukan kematian jasad, melainkan kematian kesadaran palsu yang selalu merasa menjadi pusat segalanya. Ketika aku sudah tiada, yang tersisa hanyalah Allah yang bekerja melalui diri. Maka segala amal menjadi suci bukan karena besar atau kecilnya, tapi karena tidak ada lagi pelaku selain Dia. Itulah kebebasan sejati yang dirasakan para arif. Kebebasan yang membuat hati mereka tenang meski dunia bergoncang. Sebab bagaimana mungkin seseorang masih takut kehilangan bila ia tak lagi memiliki apapun? Bagaimana mungkin ia masih kecewa bila ia tahu semua adalah milik Allah? Disitulah ikhlas berubah menjadi cahaya,
cahaya yang menembus seluruh bayang-bayang ego hingga tak tersisa lagi selain keheningan dan kehadirannya. Bab 3. Cahaya ikhlas dalam gelapnya hati. Hati manusia adalah cermin. Ia bisa memantulkan cahaya ilahi dengan jernih atau menolak cahaya itu karena tertutup oleh debu dunia. Dan debu itu tidak selalu berupa dosa besar, terkadang hanya pikiran-pikiran kecil yang melekat tanpa disadari. Rasa iri, keinginan dihargai, harapan disanjung, atau kebanggaan terselubung atas amal dan ilmu. Ketika cermin hati ditutupi lapisan-lapisan itu, cahaya ikhlas tak bisa menembusnya. Maka manusia sering merasa telah ikhlas, padahal yang ia lihat hanyalah pantulan dirinya sendiri. Ia menyangka sedang mendekat kepada Tuhan, padahal ia hanya berputar-putar di sekitar bayangan ego. Disinilah perjalanan spiritual menemukan ujian paling sunyi, membersihkan hati bukan dari dosa yang tampak, tapi dari motif-motif halus yang menipu rasa suci. Setiap kali seseorang berkata, "Aku ikhlas," hati yang sadar akan bertanya, "Benarkah? Atau aku hanya ingin merasa ikhlas?" Pertanyaan ini seperti cermin yang memantulkan wajah sejati manusia, kadang menyakitkan tapi menyelamatkan. Dalam jalan menuju ikhlas, pembersihan hati menjadi dasar yang tak bisa dihindari. Para arif menyebutnya tazkiyah an-nafs, pembersihan jiwa dari segala kotoran batin. Ia bukan proses yang cepat, bukan pula perjalanan yang menyenangkan. Kadang seseorang harus melihat kegelapan dirinya sendiri sebelum menemukan cahaya. Ia harus jujur menghadapi ketidaktulusannya, mengakui betapa sering ia berbuat bukan karena Allah, tapi karena ingin terlihat dekat dengan Allah. Ia harus mengakui bahwa bahkan dalam ibadah, ia sering bernegosiasi dengan Tuhan, berdoa untuk diberi balasan, bukan karena cinta kepadanya, tapi karena takut kehilangan kenyamanan. Namun justru dari kejujuran itulah cahaya pertama ikhlas mulai muncul. Sebab Allah mencintai hamba yang jujur dalam ketidakmampuannya, lebih dari hamba yang berpura-pura sempurna. Ketika hati mulai jernih, cahaya ilahi yang dahulu terhalang mulai menyinari ruang batin yang lembut. Di titik itu, seseorang mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah perantara menuju Allah. Ia tak lagi marah pada nasib, karena ia tahu setiap peristiwa membawa pesan cinta yang tersembunyi. Ia tak lagi iri pada manusia, karena ia sadar setiap jiwa memiliki perjalanan yang berbeda. Ia tak lagi menuntut hasil, karena yang ia kejar bukan lagi dunia, tapi makna. Dalam diamnya ia mulai melihat keindahan di balik kehilangan dan menemukan rahmat dalam luka. Hatinya menjadi seperti danau yang tenang, mampu memantulkan langit karena permukaannya tak lagi berombak oleh ambisi. Ikhlas di tahap ini bukan lagi usaha, tapi keadaan. Ia hadir begitu saja, seperti fajar yang muncul setelah malam panjang. Seseorang tidak lagi perlu memaksa dirinya untuk sabar atau rela. Kedua hal itu tumbuh alami dari kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang tak mungkin keliru. Ia tidak lagi berkata, "Aku menerima," karena ia telah menjadi penerimaan itu sendiri. Ia tidak lagi memisahkan antara suka dan duka, antara rezeki dan kehilangan, karena semuanya adalah wajah-wajah Allah yang datang dalam bentuk berbeda. Dan ketika kesadaran ini bersemayam, ia melihat hidup bukan sebagai ujian yang menakutkan, tapi sebagai ladang tempat Tuhan menanamkan cinta dalam setiap peristiwa. Disinilah cahaya ikhlas bersinar paling terang, ketika hati telah menjadi cermin yang bersih, dan tak ada lagi bayangan diri yang menghalangi pantulannya. Seseorang yang telah sampai di titik ini tidak akan banyak bicara tentang ikhlas, karena ia tahu ikhlas tak bisa dijelaskan, hanya bisa dihidupi. Setiap langkahnya menjadi zikir, setiap pandangannya menjadi doa. Ia berjalan dalam dunia, namun dunia tak lagi tinggal di dalam dirinya. Ia memberi tanpa rasa memberi, mencinta tanpa rasa memiliki, hidup tanpa takut mati, karena yang ia cintai, yang ia cari, yang ia hidupkan hanyalah Dia. Dan dalam keheningan yang dalam itu, terdengarlah suara paling lembut dari langit hatinya. Engkau tidak perlu menjadi cahaya, cukup bersihkan dirimu, maka cahayaku akan tampak melalui dirimu. Bab 4. Ketika amal tidak lagi tentang pahala. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani, di mana hati berhenti menghitung, berhenti menakar, dan berhenti menuntut. Di tahap itu,
Amal tidak lagi menjadi transaksi antara hamba dan Tuhannya, melainkan persembahan cinta yang mengalir tanpa batas. Kebanyakan manusia beramal karena berharap pahala, takut neraka, atau ingin memperoleh tempat mulia di sisi Allah. Namun bagi jiwa yang telah matang, pahala bukan lagi tujuan, surga bukan lagi iming-iming, dan neraka bukan lagi ancaman. Sebab ia telah menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari keduanya, yakni keridaan dan kehadiran Allah sendiri. Ia beramal bukan karena ingin menerima sesuatu, melainkan karena ia tak sanggup menahan cinta yang mendorongnya untuk memberi. Ia salat bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Ia bersedekah bukan karena ingin dicatat, tapi karena hatinya tak tahan melihat penderitaan yang juga milik Tuhan. Disinilah amal berubah dari beban menjadi keindahan, dari perintah menjadi pertemuan. Bila amal dilakukan karena pamrih, maka hatimu masih menjadi pedagang, menukar kebaikan dengan upah. Tapi bila amal dilakukan karena cinta, maka engkau telah menjadi kekasih yang hanya ingin melihat kekasihnya tersenyum. Inilah yang dimaksud para wali ketika mereka berkata, "Kami tidak menyembahmu karena takut neraka, dan tidak pula karena mengharap surga. Kami menyembahmu karena engkau layak disembah." Pada tahap ini, setiap amal menjadi saksi cinta yang sunyi, setiap gerak menjadi tarian pengabdian. Hati tidak lagi mencari hasil karena ia telah menemukan asal. Amal tidak lagi menjadi tangga untuk naik, melainkan taman untuk menikmati kehadirannya di setiap langkah. Namun perjalanan ke tahap ini tidak mudah. Diperlukan kejujuran yang dalam untuk menyadari betapa sering kita beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat baik oleh manusia. Kadang seseorang berbuat kebajikan, namun di balik itu ada bayangan kecil yang berharap dihargai. Kadang seseorang bersedekah, namun hatinya masih menunggu ucapan terima kasih. Semua itu adalah jerat halus yang membuat amal menjadi berat. Maka Allah dalam kasih sayangnya sering menguji hamba dengan penolakan dan kekecewaan agar hatinya terbebas dari ketergantungan pada hasil. Ketika engkau berbuat baik dan tidak dihargai, jangan kecewa. Itu tanda Allah sedang memurnikan niatmu. Ketika engkau beramal lalu dilupakan manusia, bersyukurlah. Karena Allah sedang mengajarkan bahwa hanya Dia saksi yang sejati. Saat amal tak lagi tentang pahala, engkau akan merasakan keindahan yang aneh. Semua menjadi ringan. Engkau tidak takut gagal karena engkau tak lagi mencari hasil. Engkau tidak takut dicela karena engkau tak lagi butuh dipuji. Engkau tidak sibuk membandingkan diri dengan siapapun karena engkau tahu setiap jiwa punya perannya sendiri dalam orkestra ilahi yang agung. Engkau hanya berbuat dan membiarkan hasilnya mengalir ke laut kehendak Tuhan. Di situ, amal menjadi doa yang hidup, menjadi puisi diam antara hamba dan kekasihnya. Dan setiap kali engkau berbuat tanpa pamrih, engkau sedang menulis satu ayat baru di dalam kitab cinta antara engkau dan Allah. Inilah puncak dari pemurnian amal, ketika seseorang menyadari bahwa semua daya dan upaya berasal dari Allah, dan hanya Dia yang menuntun setiap gerak. Hamba tidak lagi merasa memiliki amal, bahkan tidak merasa pantas menerimanya. Ia hanya menjadi wadah, saluran, tempat cinta ilahi mengalir ke dunia. Di matanya tidak ada lagi aku berbuat baik, karena yang ia lihat hanyalah Allah sedang berbuat melalui diriku. Dan disitulah makna hakikat tauhid menemukan puncaknya. Tiada daya, tiada upaya, tiada amal, tiada tujuan selain Dia. Maka setiap amal yang dilakukan tanpa mencari balasan adalah amal yang telah menemukan makna ibadah sejati. Bukan karena takut neraka, bukan karena mengharap surga, tetapi karena hati telah mengenal Tuhannya dan tak ingin berpisah lagi. Bab 5. Penyerahan diri, mati sebelum mati. Setiap manusia akan mati, tapi tidak setiap manusia mampu mati sebelum mati. Kalimat itu terdengar misterius, namun disitulah letak rahasia tertinggi dalam perjalanan menuju Allah. Mati sebelum mati bukan berarti berhenti bernapas, melainkan berhenti bergantung pada ego, mati dari keakuan, mati dari keinginan, mati dari rasa memiliki terhadap amal, hasil dan dunia. Ia adalah kematian kesadaran palsu, agar lahir kesadaran yang sejati. Seseorang yang belum mati dari dirinya sendiri akan terus hidup dalam bayangan aku, meski bibirnya berzikir menyebut nama Allah.
Namun bagi yang telah mati dalam makna ini, setiap helaan napasnya menjadi zikir, setiap diamnya menjadi sujud. Ia hidup di dunia tapi tidak lagi terikat olehnya. Ia makan, tidur, bekerja, mencintai. Namun di balik semua itu, ia sadar, tak ada sesuatu pun yang benar-benar miliknya. Ia hanyalah saksi bagi kehendak Tuhan yang terus bekerja melalui dirinya. Penyerahan diri sejati dimulai ketika seseorang berani melepaskan kendali. Selama ini manusia hidup dalam ilusi bahwa ia mengatur segalanya, bahwa hasil datang dari usaha, bahwa kebahagiaan datang dari rencana. Padahal semua hanyalah bayangan yang membuat jiwa lelah. Ketika engkau mulai pasrah bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa tidak ada satupun yang berjalan di luar kehendaknya, maka disitulah ruhmu mulai hidup. Penyerahan diri bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti menuhankan hasil. Ia adalah keadaan hati yang bekerja sekuat tenaga di dunia, namun tenang menerima apapun yang datang. Karena tahu bahwa semua adalah bagian dari desain ilahi yang sempurna. Ia berjuang bukan untuk menang, tapi untuk taat. Ia gagal bukan karena lemah, tapi karena Allah ingin menunjukkan jalan yang lebih dalam daripada sekadar keberhasilan. Dalam penyerahan yang sejati, seseorang berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang engkau kehendaki dariku?" Ia tidak lagi menuntut kehidupan sesuai keinginannya, karena ia telah melebur dalam kehendak Tuhan yang tak mungkin salah. Di titik ini, seluruh konsep kehilangan dan kepemilikan berubah makna. Ia tidak sedih saat kehilangan, karena sadar bahwa yang pergi memang bukan miliknya. Ia tidak sombong saat mendapatkan, karena tahu bahwa yang datang pun bukan hasil tangannya. Ia menjadi seperti cermin yang jernih, yang tidak menyimpan pantulan, hanya memantulkan cahaya. Dan dalam kejernihan itu, ia melihat bahwa selama ini ia tidak pernah berjalan sendiri. Karena yang berjalan, yang menuntun, dan yang menjadi tujuan hanyalah Allah semata. Mati sebelum mati juga berarti membiarkan segala keinginan duniawi mati sebelum jasad mati. Ia bukan berarti menolak dunia, tapi menempatkannya di posisi yang benar. Sebagai alat, bukan tujuan. Dunia tidak lagi menjadi beban, tapi ladang pengabdian. Kehidupan tidak lagi dilihat sebagai serangkaian kebetulan, melainkan tarian rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ketika seseorang telah sampai di tahap ini, segala sesuatu tampak seimbang. Kesedihan dan kebahagiaan sama berharganya, pujian dan celaan sama ringannya. Ia memandang dunia dengan mata yang tenang, sebab hatinya telah menatap keabadian. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau penghinaan, karena ia telah mati dari keduanya, hidup hanya untuk ridha Allah. Dan ketika seseorang telah mati dengan cara ini, barulah ia benar-benar hidup. Hidup yang tidak tergantung pada keadaan, tidak terikat pada hasil, tidak takut kehilangan, karena ia telah menemukan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kehadiran Allah di dalam hatinya. Inilah kemerdekaan sejati, kemerdekaan dari segala bentuk selainnya. Maka barang siapa telah mati sebelum mati, baginya dunia dan akhirat hanyalah dua sisi dari satu rahasia, yakni cinta yang tak pernah putus antara hamba dan Tuhan. Ia hidup dalam pasrah yang indah, berjalan di atas dunia dengan langkah ringan, dan setiap napasnya seakan berbisik, "Segalanya milikmu ya Allah, aku tiada, hanya Engkau yang ada." Bab 6. Ketulusan. Cinta, ketika hati menyembah tanpa alasan. Ada satu titik dalam perjalanan jiwa di mana segala bentuk logika, hitungan pahala, dan rasa takut akan neraka perlahan lenyap, digantikan oleh satu kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Cinta. Cinta yang tidak berakar pada keinginan, tidak tumbuh dari harapan, dan tidak menyala karena imbalan. Ia adalah cinta murni yang hanya mengenal satu arah, menuju Allah. Di tahap ini, ibadah bukan lagi kewajiban, tapi kerinduan. Sujud bukan lagi beban, tapi pelukan. Zikir bukan lagi rutinitas, tapi percakapan yang tak berujung. Orang yang mencintai Allah dengan tulus tidak menyembah karena ingin sesuatu, tapi karena ia tak sanggup tidak menyembah. Ia menyebut nama Allah bukan karena harus, tapi karena setiap napasnya pun telah menjadi panggilan. Seperti sungai yang tak bisa berhenti mengalir ke laut, hatinya tak bisa berhenti mengalir ke arah kekasihnya.
Cinta yang tulus tidak meminta bukti. Ia tidak berkata, "Ya Allah, kabulkan agar aku percaya." Ia berkata, "Ya Allah, Engkau sudah cukup, bahkan tanpa apapun." Disinilah ketulusan menemukan maknanya yang tertinggi. Ketika seorang hamba menyembah Tuhan, bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena takut neraka, melainkan karena Allah sendiri adalah surga itu. Ia tidak lagi memisahkan cinta dan ibadah, karena bagi dirinya, ibadah adalah wujud cinta itu sendiri. Ia mencintai Allah bukan karena Dia memberinya kehidupan, tapi karena Dia adalah kehidupan itu. Ia tidak memuji karena diminta, tapi karena tidak ada kata lain yang lebih pantas keluar dari hati yang sedang mabuk oleh keindahannya. Dalam cinta seperti ini, semua yang selain Allah perlahan menjadi kabur. Dunia kehilangan daya tariknya, bukan karena dibenci, tapi karena cahayanya terlalu menyilaukan. Namun cinta yang murni tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari pengorbanan. Ia tumbuh di tengah ujian, berakar dari luka, dan berbuah dalam keheningan. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak ada cinta yang sejati kecuali kepadanya. Ia memisahkan kita dari dunia, agar kita mengenal makna kembali. Ia menunda doa-doa kita, agar kita belajar mencintainya bahkan dalam penantian. Ia menguji dengan kehilangan, agar kita tahu apakah cinta kita bergantung pada pemberian atau pada zatnya. Dan ketika seseorang tetap mencintai Tuhan, meski tidak diberi, tetap bersyukur meski diuji, tetap beribadah meski tak ada yang terasa, disitulah cinta sejati menampakkan wajahnya yang paling murni. Cinta seperti ini melahirkan ketenangan yang aneh. Hati menjadi lembut tapi kuat. Ia bisa menangis di hadapan Tuhan tanpa merasa sedih, karena air matanya bukan tanda penderitaan, melainkan pengakuan bahwa ia sedang berada di hadapan yang maha lembut. Ia bisa menghadapi dunia dengan senyum yang tenang, karena ia tahu semua datang dari kekasih yang sama. Orang yang telah sampai di cinta makrifat tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda kasih Allah di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam dadanya sendiri. Ia melihat kasih itu di setiap peristiwa, bahkan dalam hal yang tampak pahit sekalipun. Ia mencintai kehendak Tuhan lebih dari dirinya sendiri, dan karena itu hatinya menjadi rumah bagi kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika cinta telah mencapai ketulusan tertinggi, maka semua ibadah berubah menjadi kesadaran tunggal. Tidak ada lagi aku yang mencintai dan dia yang dicintai, karena keduanya telah melebur dalam satu hakikat. Ia menyembah bukan karena jarak, tapi karena kedekatan. Ia berdoa bukan karena ingin, tapi karena sedang berbicara dengan diri yang lebih dalam. Di tahap ini, cinta bukan lagi emosi, tapi wujud keberadaan. Ia tidak naik dan turun, tidak datang dan pergi, karena ia bukan rasa yang muncul dari hati manusia, melainkan pancaran dari zat yang kekal. Inilah cinta yang disebut oleh para sufi sebagai mahabbah ilahiyah, cinta yang membuat seseorang tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menjadi jalan tempat Tuhan menampakkan cintanya sendiri. Dan ketika seseorang telah sampai ke titik itu, tidak ada lagi ibadah yang dipaksakan, karena seluruh hidupnya telah menjadi sujud yang panjang. Bab 7. Sunyi yang hidup, rahasia kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan menuju Allah, akan tiba satu fase di mana semua suara luar menjadi samar, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna. Di sanalah seseorang mulai memahami bahwa jalan mendekat kepada Tuhan bukanlah dengan banyak bicara, melainkan dengan banyak diam. Sebab Tuhan tidak bersemayam di keramaian kata, melainkan di sunyi yang hidup. Sunyi yang bukan kehampaan, melainkan ruang di mana hati dan Tuhan saling berjumpa tanpa perantara. Banyak yang takut pada kesunyian, karena mereka belum pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. Padahal, dalam sunyi itulah Allah berbicara paling lembut. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang mengalir di antara jeda napas, di antara denyut nadi, di antara diam yang menyala di dalam dada. Orang yang hatinya telah mengenal keheningan, tak lagi membutuhkan banyak tanda. Cukup dengan satu bisikan halus di hatinya, ia tahu Allah sedang memanggil. Kesunyian yang hidup bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, melainkan menghadirkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan.
Ia bukan pelarian dari kehidupan, tapi kesadaran di tengah kehidupan. Seseorang bisa berada di tengah keramaian pasar, namun hatinya tetap hening. Ia bisa bekerja, berbicara, bercanda, tapi di balik semua itu, ada ruang batin yang tenang, yang tak tersentuh hiruk-pikuk dunia. Itulah tanda kedekatan yang sejati. Ketika hati tetap berzikir meski lidah tidak bergerak, ketika jiwa tetap ingat meski mata menatap dunia. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak jauh, tidak di langit yang tinggi, tidak di tempat yang tersembunyi. Dia ada di dalam hati yang diam, di antara tarikan napas yang penuh kesadaran, di antara jeda antara dua pikiran yang sunyi. Namun untuk sampai ke titik itu, seseorang harus berani menembus kebisingan dirinya sendiri. Pikiran, ambisi, kekhawatiran, semua itu adalah gema dunia yang menutupi suara halus dari langit batin. Setiap kali hati ingin diam, pikiran berlari. Setiap kali jiwa ingin tenang, dunia mengetuk. Maka tugas seorang pencari adalah menenangkan gelombang itu, sedikit demi sedikit, hingga air hatinya jernih seperti permukaan danau yang memantulkan bintang. Ketika pikiran mulai diam, barulah seseorang benar-benar bisa mendengar. Ia mulai mengenali isyarat yang dulu tak terlihat. Ketenangan di balik ujian, keindahan di balik kesulitan, pelukan lembut di balik kehilangan. Di situ kesunyian bukan lagi sepi, tapi menjadi kehidupan yang penuh. Ia seperti taman tanpa bunga, tapi wangi kehadiran Allah terasa di setiap hembusan angin yang melintas. Dalam kesunyian yang hidup, seseorang akan menyadari bahwa doa sejati tidak selalu diucapkan. Kadang doa hadir dalam bentuk air mata, kadang dalam senyum yang pasrah, kadang dalam diam yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak lagi memohon dengan kata-kata, tapi dengan keberadaannya sendiri. Setiap gerak menjadi doa, setiap napas menjadi tasbih, setiap diam menjadi pengakuan. Ia tak lagi merasa perlu memanggil Allah dengan keras, karena ia tahu Allah selalu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Ia tidak lagi mencari bukti kehadirannya, karena seluruh semesta telah menjadi ayat yang hidup. Di situ, sunyi bukanlah ruang kosong, tapi ruang yang dipenuhi oleh kehadiran tanpa bentuk, oleh cinta tanpa suara, oleh rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dan di akhir perjalanan itu, seseorang akan tahu bahwa kesunyian bukan berarti jauh dari dunia, tapi justru menyatu dengannya dalam kesadaran ilahi. Ia bisa berbicara, tapi dalam setiap kata ada zikir. Ia bisa bekerja, tapi dalam setiap tindakan ada ibadah. Ia hidup dalam dua dunia sekaligus, dunia yang terlihat dan dunia yang halus. Namun keduanya telah menyatu di dalam satu pusat, Allah. Itulah sunyi yang hidup, keadaan di mana hati menjadi rumah bagi kehadiran Tuhan yang abadi. Di sana tak ada lagi jarak antara manusia dan penciptanya, tak ada lagi pemisah antara doa dan jawaban. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang lembut dan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya telah benar-benar diam. Aku bersamamu, bahkan sebelum engkau memanggilku, aku telah menjawabmu. Bab 8, Rahasia Ridha. Ketika semua yang terjadi adalah baik. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang lebih tinggi dari sabar, lebih lembut dari syukur, dan lebih dalam dari tawakal. Itulah ridha, keadaan di mana hati berhenti menentang apapun yang datang dari Allah. Ridha bukan sekadar menerima takdir dengan terpaksa, tapi menyambutnya dengan senyum yang tenang, karena ia tahu setiap kejadian adalah bahasa cinta Allah yang berbicara lewat cara yang berbeda-beda. Orang yang ridha tidak lagi sibuk menimbang baik dan buruk, untung dan rugi, sebab ia telah melihat di balik tabir bahwa semua yang datang darinya pasti baik, meski kadang menyakitkan di permukaan. Ia tahu Tuhan tak pernah keliru dalam menulis jalan hidupnya. Ia sadar apa yang tampak sebagai luka hanyalah gerbang menuju penyembuhan yang lebih dalam. Maka dalam ridha tidak ada keluhan, tidak ada protes, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa yang menulis takdir ini lebih mencintaiku daripada diriku sendiri. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi usaha tanpa kegelisahan. Ia tetap berikhtiar, tetap berdoa, tetap berjuang, namun hatinya tidak terguncang oleh hasil. Ia bekerja bukan untuk hasil dunia, tapi
tapi untuk memenuhi amanah cinta. Ketika berhasil, ia tersenyum dan berkata, "Ini karuniamu." Ketika gagal, ia menunduk dan berbisik, "Ini juga engkau." Di situ, ridha menjadi keseimbangan yang sempurna antara takdir dan ikhtiar, antara doa dan pasrah. Hati yang ridha tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Sebab ia telah memahami bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa hikmah. Ia tidak lagi sibuk menafsirkan masa depan, sebab hatinya telah yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur. Ia berjalan dengan langkah ringan, bukan karena jalannya mudah, tapi karena beban hatinya telah dilepaskan. Ridha adalah cermin dari keimanan yang matang. Di dalamnya, seseorang telah belajar memandang dunia dengan mata Tuhan, bukan dengan hawa nafsu manusia. Ia melihat bahwa setiap peristiwa adalah ayat, setiap cobaan adalah pengajaran, setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali. Ia tidak lagi memisahkan suka dan duka, karena bagi dirinya, keduanya adalah cara yang berbeda dari kasih sayang yang sama. Jika Allah memberi, ia bersyukur. Jika Allah mengambil, ia tetap bersyukur. Sebab ia tahu, tidak mungkin Sang Maha Pengasih mengurangi kasih-Nya, hanya saja bentuknya berubah. Dalam ridha, seseorang tidak lagi mengejar kebahagiaan, sebab ia telah menjadi kebahagiaan itu sendiri. Ia tidak lagi mencari rasa tenang di luar, karena ketenangan itu telah bersemayam di dalam. Namun untuk mencapai ridha, seseorang harus lebih dulu melewati pergulatan batin yang panjang. Ia harus belajar menerima luka tanpa menyalahkan, belajar kehilangan tanpa membenci, belajar diam tanpa menyerah. Setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari proses penyucian. Setiap kecewa adalah latihan untuk memperhalus hati. Allah mengajarkan ridha bukan lewat teori, tapi lewat pengalaman yang mengguncang. Ketika seseorang kehilangan hal yang paling ia cintai, ketika ia berada di titik terendah, ketika semua pintu dunia tertutup, disitulah Allah sedang membuka satu pintu yang tak bisa dilihat mata, pintu keikhlasan yang sejati. Dan ketika seseorang melangkah masuk ke pintu itu dengan tenang, ia akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ternyata tidak ada yang hilang. Semua yang pergi hanyalah bentuk, sementara makna sejatinya tetap tinggal bersama Allah. Dan di puncak ridha, seseorang akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak lagi diperbudak oleh hasil, tidak lagi dikendalikan oleh keinginan. Ia menjadi tenang, bukan karena semua berjalan sesuai harapan, tapi karena ia tahu segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya. Itulah puncak kebijaksanaan sejati. Ketika hati bisa berkata dalam segala keadaan, "Aku senang karena inilah yang Engkau kehendaki, ya Allah." Saat itu dunia tak lagi bisa mengguncangnya. Kesedihan tak bisa mematahkan, kegembiraan tak bisa melalaikan. Ia telah menjadi jiwa yang tenang, an-nafs al-muthmainnah, yang kelak akan dipanggil dengan suara lembut dari sisinya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Bab 9, Fana, saat diri lenyap dalam keberadaan Allah. Pada puncak perjalanan ruhani, ada satu titik di mana segala yang dianggap aku perlahan lenyap. Semua perasaan memiliki, semua rasa ingin dikenal, semua keinginan untuk menjadi luluh dalam samudra keberadaan yang tak bernama. Itulah yang disebut para arif sebagai fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Namun fana bukanlah kematian fisik, melainkan kematian ego, bukan hilangnya kesadaran, tapi lahirnya kesadaran yang sejati. Saat seseorang memasuki fana, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, karena ia mulai memahami bahwa setiap denyut napasnya, setiap gerak hatinya, setiap getaran pikirannya, semua berasal dari satu sumber yang sama, Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab yang mencintai pun bukan lagi dirinya. Yang mencintai hanyalah Allah melalui dirinya. Ia tidak lagi berkata, "Aku berzikir kepada Allah," sebab yang berzikir adalah Allah dengan lidahnya sendiri. Inilah lenyapnya aku, bukan dalam kehampaan, tapi dalam keabadian. Fana adalah tahap di mana kesadaran manusia melepaskan ilusi terbesarnya, keyakinan bahwa ia memiliki kendali. Di dunia fana, kita sering merasa bahwa kita memilih, kita bergerak,
kita berbuat. Tapi dalam makrifat, semua itu hanyalah gelombang di atas lautan kehendak Allah. Kita tidak pernah benar-benar memilih. Kita hanyalah menjalani pilihan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Tahu. Dalam fana, seseorang menyadari bahwa bahkan keinginannya untuk beribadah pun bukan miliknya sendiri. Ia hanya wadah, dan Allah adalah cahaya yang menggerakkannya dari dalam. Maka segala kesombongan rohani pun runtuh. Ia tidak lagi merasa lebih suci, lebih tahu, lebih dekat. Ia hanya tersenyum dalam keheningan, sebab ia telah melihat kenyataan bahwa tidak ada aku yang bisa dekat atau jauh. Yang ada hanyalah Allah, dari Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Namun perjalanan menuju fana tidak mudah. Ia seperti kematian perlahan bagi ego yang berteriak setiap kali ditelanjangi dari ilusi kekuasaannya. Seseorang akan merasa seolah kehilangan arah, kehilangan identitas, bahkan kehilangan rasa aku. Tapi di balik kebingungan itu, sesuatu yang murni sedang lahir. Kesadaran bahwa keberadaan sejati bukanlah aku ada, melainkan Allah ada melalui aku. Saat ego perlahan melebur, rasa takut pun ikut lenyap, sebab tidak ada lagi yang bisa disakiti. Tidak ada lagi yang bisa dihinakan, karena yang hina dan mulia bukan lagi urusan dirinya. Tidak ada lagi yang bisa diambil, karena ia telah menyerahkan segalanya. Disitulah muncul ketenangan yang dalam, bukan dari kepastian, tapi dari penyerahan total. Ia tidak lagi mencari makna, karena ia sendiri telah menjadi makna itu. Ketika seseorang telah mencapai fana, dunia terlihat berbeda. Ia masih berjalan, masih berbicara, masih bekerja, tapi bukan lagi dengan kehendaknya sendiri. Ia menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi tanpa menambah atau menguranginya. Ia berbicara, tapi yang berbicara adalah hikmah. Ia memberi, tapi yang memberi adalah kasih sayang Allah. Ia diam, tapi diamnya menjadi zikir yang tidak terucap. Dalam setiap tindakannya, tidak ada ego yang menuntut pengakuan, tidak ada nafsu yang ingin dibalas. Ia menjadi kosong dari dirinya sendiri, dan justru karena itulah ia menjadi penuh dengan Allah. Itulah keindahan fana, lenyapnya bayangan agar cahaya dapat terlihat. Dan setelah fana, datanglah baka, keberadaan yang abadi bersama Allah. Fana bukan akhir, tapi pintu menuju kehidupan yang sejati. Setelah diri lenyap, yang tersisa hanyalah kesadaran yang murni bahwa tidak ada wujud selain Allah. Ia hidup, tapi hidupnya adalah kehidupan Allah yang mengalir di dalam segala sesuatu. Ia mencintai, tapi cintanya adalah cinta yang berasal dari sumber cinta itu sendiri. Dalam keadaan itu, seseorang tak lagi mengatakan, "Aku mengenal Allah," melainkan aku hanyalah tempat di mana Allah memperkenalkan dirinya. Dan ketika ia sampai di titik ini, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pencarian, karena yang mencari telah lenyap, dan yang dicari telah menjadi satu dengan yang mencari. Inilah rahasia fana. Saat manusia berhenti menjadi sesuatu, barulah ia mengenal yang segalanya. Bab 10. Kembali kepada cahaya, hakikat tauhid murni. Pada akhirnya, seluruh perjalanan spiritual dari ikhlas hingga fana bermuara pada satu kesadaran tunggal, la ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kuasa selain Dia. Tidak ada yang benar-benar hidup kecuali kehidupannya. Tidak ada yang berbuat kecuali kehendaknya. Di titik inilah seluruh pencarian berhenti, karena yang dicari ternyata tidak pernah jauh. Ia ada di setiap hembusan napas, di balik setiap detak jantung, di setiap cahaya yang menyentuh mata. Tauhid murni bukanlah pemahaman yang dipelajari, tapi penyaksian yang dialami. Ia bukan sekadar ucapan di lidah, melainkan penyingkapan di dalam hati, bahwa segala sesuatu yang kita lihat, rasakan, pikirkan, dan alami, semuanya hanyalah cermin bagi wujudnya yang tunggal. Tak ada lagi dualitas antara dunia dan Tuhan, sebab dunia hanyalah bayangan dari cahayanya. Dan ketika seseorang melihat cahaya itu dalam segala hal, maka ia telah kembali kepada asalnya, kepada zat yang darinya semua keberadaan memancar. Tauhid murni adalah puncak dari segala makna, tapi juga awal dari kehidupan yang sejati. Ia bukan akhir perjalanan, melainkan permulaan dari keberadaan yang baru.
keberadaan yang hidup dalam kesadaran ilahi. Dalam tauhid, seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai hamba yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai manifestasi dari kasih dan kehendak-Nya. Ia menyadari bahwa menjadi hamba bukan berarti jauh, tapi justru cara paling sempurna untuk dekat. Sebab hanya dengan menjadi hamba yang sejati, seseorang bisa benar-benar mengenal Tuhannya. Dan penghambaan yang sejati bukanlah tunduk karena takut, melainkan karena cinta. Ia tunduk bukan karena diperintah, tapi karena hatinya tahu tidak ada tempat lain yang lebih tenang selain dalam sujud di hadapan Yang Maha Esa. Ketika seseorang telah mengenal hakikat tauhid, segala pertentangan dalam hidupnya mulai larut. Ia tidak lagi melihat musibah sebagai kutukan atau nikmat sebagai ujian semata, sebab baginya semuanya adalah wajah-wajah Allah yang berbeda. Ia melihat keindahan dalam penderitaan, kebijaksanaan dalam kehilangan, dan rahmat dalam setiap kejadian. Ia tidak lagi hidup dengan konsep baik dan buruk, tapi dengan kesadaran bahwa semua berasal dari satu sumber yang sama, dan semua pasti kembali kepadanya. Inilah rahasia batin dari kalimat tauhid. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan ketika hati seseorang benar-benar meyakininya, maka tidak ada lagi kegelisahan yang bisa menguasainya. Dunia boleh berubah, waktu boleh berlalu, tapi di dalam dirinya ada kedamaian yang abadi, sebab ia telah bersandar pada yang tak pernah berubah. Tauhid murni menjadikan seseorang hidup dengan cahaya yang berbeda. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam setiap detak kehidupan. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai pemisah, tapi sebagai jembatan menuju penyaksian. Ia tidak lagi sibuk menilai, membandingkan atau menuntut, karena semuanya kini tampak sebagai bagian dari harmoni ilahi yang sempurna. Ketika ia menatap manusia lain, ia tidak melihat ego atau rupa, tapi melihat Allah yang sedang menampakkan diri dalam bentuk yang beragam. Ia mencintai bukan karena alasan, memaafkan tanpa batas, memberi tanpa syarat. Sebab ia tahu, mencintai ciptaan adalah bentuk paling nyata dari mencintai Sang Pencipta. Dan akhirnya, ketika semua tirai kesadaran telah tersingkap, manusia akan menyadari bahwa perjalanan menuju Allah sebenarnya adalah perjalanan kembali kepada diri sejati. Diri yang bukan tubuh, bukan nama, bukan pikiran, melainkan ruh yang memantulkan cahayanya. Inilah hakikat tauhid murni, kesadaran bahwa tidak ada jarak antara aku dan engkau, karena engkaulah yang menghidupkanku, engkaulah yang melihat melalui penglihatanku, engkaulah yang berbicara melalui lisanku. Dalam keheningan terakhir itu, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi doa, hanya satu kesadaran yang menyala. Bahwa aku tidak pernah pergi karena aku tidak pernah terpisah darimu. Maka perjalanan pun berakhir dalam kedamaian yang abadi. Kembalinya ruh kepada cahaya yang sejak awal telah menjadi asal segala sesuatu. Pada akhirnya, semua doa, semua luka, semua pencarian hanyalah cara Allah memanggil kita pulang. Ketika hati sudah tenang, ketika diri berhenti menuntut, disitulah ikhlas menjadi cahaya yang menuntun jiwa pulang kepadanya. Sebab yang sejati bukan menemukan Tuhan di luar, melainkan menyadari bahwa sejak awal Dia telah bersemayam di dalam hatimu. Dan di sanalah semua perjalanan berakhir, dalam diam yang penuh cinta, dalam sujud yang tak lagi meminta apa-apa.